Mbak Sally bisa memimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Sally. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anak. Nanti siapa yang Ibu panggil dapat mengangkat tangannya ya dan berkata hadir. Oke. Yang pertama Pretiza hadir. Sally hadir. Soliatin oke, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Oke. Ibu ingin bertanya, kira-kira tadi pagi anak-anak itu melakukan kegiatan apa saja sebelum anak-anak berangkat sekolah? Mandi, makan, pakai baju juga. Oke. Berarti banyak ya kegiatan yang anak-anak sudah lakukan sebelum berangkat sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu biasanya kita ulang-ulang setiap hari kan? Anak-anak selalu mandi setiap hari kan? Iya. Makan 3 kali sehari ke? Iya. 4 kali. Wah, berarti makan setiap hari ya. Nah, kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu biasanya disebut dengan kebiasaan atau habit ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang disebut dengan simple present tense. Betul. Nah, sepertinya kita harus menumbuhkan semangat kita juga nggak sih sebelum kita melaksanakan pembelajaran? Iya. Oke, di sini gua ada lagu anak-anak nanti bisa menyanyi bersama-sama sambil mendengarkan dan mengamati kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tokoh yang ada di lagu tersebut. Apakah anak-anak siap? Siap. Anak-anak bisa berdiri. Ya. Nah, nanti selama kita menyanyi kita bacakan sama ya. Atau apa? Verb. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Boleh dilihat ke papan tulis. Baik, Bu. Dari papan tulis itu sudah menuliskan mengenai rumus simple present tense. Jadi simple present tense itu apa sih? Simple present tense itu merupakan kalimat yang menyatakan kebiasaan atau habits yang terjadi di masa sekarang itu. Nah, untuk simple present tense sendiri itu ada rumusnya, ada 3. Yang pertama itu positif. Kalau kita ada yang ada subjek plus verb 1. Kalau ada SOS ini harus ya. Jadi SOS itu apabila subjeknya itu merupakan ini. Nanti kalau subjeknya paling ini dia menggunakan SOS. Lalu kita objek. Kalau kita pilih subjek, lalu nama 2 adalah kita membuat verb 1 dan objek. Jadi kita kalau itu kalau ada rumah adalah subjek, verb 1 objek dan ada tanda. Nah, mari kita sama-sama memberikan contoh. Oke, sebelum makan tadi pagi, kira-kira anak-anak melakukan apa? Mencuci tangan. Betul sekali. Nah, mencuci tangan itu bahasa Inggrisnya apa? Wash. Oke. Kita tulis wash. Nah, untuk subjeknya kita ambil subjeknya Mbak Pretiza. Nah, Mbak Pretiza itu perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Untuk perempuan menggunakan apa? She. Iya, betul. Nah, karena subjeknya she, berarti satunya harus ditambahkan s atau as. Oke, teman. Oke. Lalu he was. Dia mencuci apa? Tangan. Her hand. Sebelum apa? Sebelum makan. Jadi kita tambahkan he
Wah. Sedangkan verb dan before eating itu merupakan objek. Begitu. Oke, berarti sudah betul. Nah, agar anak-anak dapat lebih memahaminya, di sini ibu memiliki LKPD. Nanti anak-anak akan mendapatkan sebuah kartu, ya, beberapa kartu. Lalu anak-anak dapat membuat dan menuliskan kalimat simple present tense yang anak-anak buat berdasarkan kartu ini. Jadi nanti anak-anak dapat menuliskan terlebih dahulu nama anggota kelompoknya, lalu menuliskan gambar apa itu, dan menuliskan bahasa Inggrisnya di kolom berikutnya. Kemarin sudah ibu alatkan untuk membawa kamu semua kan? Apakah sudah membawa kamu? Sudah. Bagus. Karena kartu ini itu merupakan bahasa Indonesia. Jadi nanti anak-anak dapat mengartikannya ke bahasa Inggris. Oke? Oke, setelah itu anak-anak dapat menuliskan kalimat simple present tense di sini, yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke. Untuk pengerjaannya itu dilakukan secara berkelompok. Jadi nanti Mbak Soli sama Mbak Seli satu kelompok dan Mbak Bretiza dan Mas Sena itu satu kelompok. Oke. Untuk pengerjaannya 15 menit apakah cukup? Cukup. Maka ibu akan berikan. Oke. Oke, silakan mengerjakan. Apakah sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Nah, untuk kelompok 1 boleh maju ke depan. Ya, nanti untuk kelompoknya Mbak Pratiza dan Mas Sena bisa menanggapi ya. Boleh perkenalan dulu sambil itu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi gambar kebiasaannya itu bangun tidur. Dalam bahasa Inggris itu bangun artinya wake up. Kalimat positifnya he wake up at 5 p.m. Negatifnya he does not wake up at 5 p.m. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 boleh membacakan juga, tapi yang introvertif. Yang introvertifnya does he wake up at 6 a.m. Oke, apakah sama? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kelompok 1 boleh kembali ke rumah. Oh, berarti anak-anak sudah memahami ya. Nah, selanjutnya itu juga ada turnamen secara berkelompok. Jadi nanti anak-anak dapat menjawab dalam menyusun kata yang ada di proyektor. Nah, setiap jawaban yang betul akan mendapatkan 1 bintang. Nanti kelompok yang memiliki bintang paling banyak akan dinyatakan sebagai juara. Apakah kalian siap? Iya. Iya, betul. Jadi cepat-cepatan dan benar. Siapa yang paling benar yang akan mendapatkan bintang? Siap ya? Siap. Perhatikan proyektor. Nah, sudah siap ya? 2, 1. Saya Bu. Oke, dari Mbak Pratiza.
every morning. Oke. Oh, selanjutnya aku. Oke, dari Besali. Drink water Glasses of air. Oke, kita cek ya. Oh, ternyata ada yang salah. Oke, selanjutnya. Oh, yang ini ya, dokter. Oke, selanjutnya. Oke, mulai dari Besali. Oke, eat. Ayo kita lihat. Oh, masih ada yang salah. Mari kita ulang. Oke, berarti press. Mari kita cek. Oke, berarti tadi yang paling banyak menjawab adalah kelompoknya Jawabannya betul. Kita tepuk tangan untuk kelompok Mbak Retiza dan Mas Sena. Jadi untuk kelompoknya Mbak Retiza dan Mas Sena itu menjadi juara kali ini. Nah, untuk kelompoknya Mbak Soli dan Mbak Seli jangan berkecil hati karena di pembelajaran berikutnya masih ada turnamen-turnamen berikutnya. Tetap semangat ya. Baik, Bu. Nah, karena anak-anak sudah dapat memahaminya, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi kita sudah mempelajari apa saja hari ini? Pengertian, rumus, dan contoh. Dapat dituliskan di buku masing-masing ya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, karena sudah, selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen. Jadi, Ibu memiliki soal di sini. Nah, anak-anak nanti dapat menjawab soal-soal tersebut secara mandiri. Jadi, soal ini itu digunakan untuk menguji pemahaman anak-anak. Oke. Untuk waktunya 15 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, silakan Mbak. Oke, boleh dikumpulkan. Oke, setelah Ibu cek, ternyata anak-anak sudah melebihi dari 75 semua. Yeay. Nah, artinya anak-anak dapat mengerjakan soal pengayaan. Nah, pengayaannya itu dikerjakan di sini ya, secara mandiri juga. Nah, kalau untuk waktu mengerjakannya 10 menit, apakah cukup? Oke, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah boleh dikumpulkan. Nah, oke anak-anak, apakah ada pertanyaan seputar topik hari ini? Tidak. Berarti anak-anak sudah dapat memahami materi tentang simple present tense ya. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai nominal. Nanti anak-anak dapat membacanya di rumah masing-masing. Membaca buku halaman 25 ya. Baik, Bu. Oke, nah kira-kira hari ini anak-anak senang atau tidak? Senang. Nah, di bagian mana anak-anak merasa senang? Kuis. Kuis, turnamen. Oke, bernyanyi senang atau tidak tadi? Senang. Bernyanyi juga senang. Alhamdulillah ya, kita senang. Nah, ke depannya Ibu juga berharap anak-anak dapat semangat terus seperti hari ini dalam mengikuti
jalan ya saat pulang. Tengok kanan kiri terlebih dahulu saat mau menyeberang, dan jangan lupa untuk pulang terlebih dahulu sebelum pergi kemana-mana. Dan izin kepada orang tua jika mau pergi bermain ya.